Halo semuanya, baik lagi bersama kita dan gue sebagai host Muhammad Rafi Atala dari kelas Cyber Security. Di episode terbaru ini kita bakal ngebahas apa sih itu leadership atau kepemimpinan bersama saya. Ada tim gue nih, ada Azam, ada Fauzan, ada Hanif. Kita akan mengeksplorasi apa itu leadership, mengapa itu penting, dan bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Let's go, kita mulai. Yang pertama-tama, mari kita definisikan apa sih itu leadership. Leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain agar mereka bekerja mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Leadership lebih dari sekedar memberikan perintah atau arahan, tetapi juga tentang menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Nah, gue pengen tanya nih ke temen gue, si Azam. Jam, gimana sih pendapat lu tentang definisi leadership ini? Gue sih setuju ya, leadership melibatkan banyak aspek, termasuk kemampuan untuk memotivasi tim dan membuat mereka merasa terinspirasi untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus bisa melihat gambaran besar dan membantu timnya memahami arah yang harus mereka tuju. Cakep banget nih Jam. Gue suka nih sama jawaban lu. Nah itu adalah salah satu elemen kunci dari leadership, yaitu visi. Nah sekarang gue pengen ke temen gue yang samping nih si Hanif. Gimana sih ini menurut lu tentang pentingnya pemilik visi yang jelas sebagai seorang pemimpin? Nah, jadi memiliki visi yang jelas adalah hal yang sangat penting. Visi memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh tim. Seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan visi ini dengan jelas kepada timnya sehingga semua orang tahu apa yang harus mereka capai dan bagaimana caranya. Cakep, cakep, cakep. Penting banget berarti ya Hanif ya. Emang benar sih, visi itu emang menjadi pemandu arah bagi tim. Nah sekarang kalau buat si Fauzan, gimana sih Jam? Gimana sih Zan? Dengan empati dalam leadership, emang menurut lu empati itu penting aja? Jam. Banget. Menurut gue ya, empati itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dalam tim. Dengan memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tim, seorang pemimpin bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Empati membantu pemimpin untuk lebih dekat dengan timnya dan memahami kebutuhan serta tantangan yang mereka hadapi. Cakep ya, cakep, cakep, cakep. Empati memang penting ya, berarti untuk menciptakan hubungan yang solid. Nah, gue balik lagi nih ke lu nih Zam. Gimana sih Zam menurut lu tentang pentingnya integritas dalam leadership? Integritas adalah fondasi dari leadership. Seorang pemimpin yang berintegritas akan selalu jujur, adil, dan bertanggung jawab. Integritas membantu membangun kepercayaan dan rasa hormat dari anggota tim. Tanpa integritas, sulit untuk menjadi pemimpin yang efektif. Ya benar-benar ya, benar-benar apa yang lu bilang itu benar. Integritas tuh emang membangun dasar kepercayaan. Nah, sekarang si Hanif nih, gue pengen nanya lagi ke lu Nif. Gimana sih pengambilan keputusan, apa tantangan terbesar yang lu hadapi nih sebagai pemimpin dalam hal ini nih? Kalau menurut gue nih ya, sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan itu emang agak menantang karena kita harus mampu membuat keputusan yang cepat dan tepat. Seringkali dengan informasi yang terbatas, tantangannya adalah memastikan bahwa keputusan kita didasarkan pada informasi terbaik yang kita miliki dan bahwa kita siap untuk mengambil tanggung jawab atas keputusan tersebut. Oke, berarti pengambilan keputusan itu emang kritikal nih ya. Nah sekarang mari kita bahas bagaimana kita mengembangkan kemampuan leadership kita. Jam, apa yang menurut lu paling penting nih untuk dikembangkan? Gue pikir-pikir sih belajar dari pemimpin lain sangat penting. Mengamati dan mengambil pelajaran dari mereka bisa memberikan kita perspektif baru yang berbeda dan membantu kita mengembangkan gaya kepemimpinan kita sendiri dan bisa belajar dari pemimpin-pemimpin yang terdahulu. Setuju sih apa yang lu bilang sih Jam. Sekarang kalau menurut lu nih Zan, gimana dengan komunikasi? Apa saran lu untuk meningkatkan keterampilan ini nih Zan? Saran gue, meningkatkan keterampilan komunikasi bisa dimulai dengan latihan berbicara di depan umum, menulis dengan jelas dan mendengarkan secara aktif. Semua ini membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih efektif dan memahami kebutuhan anggota tim. Gue setuju Zan, apa yang lu bilang Zan.
Nah, sekarang lu nih, gue mau nanya nih, Nip. Menurut lu nih, gimana sih nih cara membangun hubungan yang baik dalam tim? Kalau menurut gue sih, cara membangun hubungan yang baik memerlukan waktu dan usaha. Kita perlu menunjukkan ketulusan dan kepercayaan, serta berusaha memahami perspektif orang lain. Dengan begitu, jadi kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif kepada tim kita. Oke, berarti itu cukup sangat ngebantu ya Nip ya, kayak gitu ya Nip ya. Yoi. Terakhir nih, gue mau nanya sama si Azam nih, gimana sih Jam cara kita bersikap adaptif dalam situasi yang selalu berubah-ubah? Oh, untuk situasi yang kayak gitu kita harus siap untuk menghadapi perubahan dengan sikap yang positif dan fleksibel. Ini berarti kita harus terus belajar terhadap ilmu baru, beradaptasi dengan teknologi baru, dan tetap terbuka terhadap ide-ide baru. Kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci untuk tetap relevan dan efektif sebagai pemimpin di masa depan. Oh, jadi gitu ya. Oke, berarti menurut gua jawaban dari teman-teman gue ini yang benar-benar sangat ngebantu ya. Apa sih itu leadership? Apa sih gimana sih cara kita ngebangun? Gimana sih cara kerjasama? Gimana sih cara kita buat eh, bareng-bareng biar kita bisa sampai satu tujuan? Oke nih, gue makasih banget nih sama lu semua nih, sama si Azam, sama Hanif, sama Fauzan. Sebelum gua akhiri, ada pesan terakhir yang ingin kalian sampaikan tentang leadership. Kalau dari gue sih, jadilah pemimpin yang akan selalu belajar dan berkembang, karena itu akan meng-guide anggota-anggota dan tim kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kalau dari gua, bangunlah hubungan yang kuat dan saling mendukung dalam timmu. Kedua, jaga integritasmu dalam setiap situasi. Dan untuk selalu siap untuk beradaptasi dan menghadapi perubahan. Oke, sebelum gua closing nih podcast kita hari ini, sebenarnya gue mau sharing-sharing dong sama kalian-kalian semua. Gue bakal ada beberapa pertanyaan buat Azam, buat Fauzan, sama buat si Hanif. Buat Azam nih, gue mau nanya nih Jam sama lu. Leadership itu kan banyak ya modelnya ya. Kalau lu Jam, apa sih contoh leadership sehari-hari lu yang pernah lu lakuin atau jiwa leadership lu? Kalau ada boleh dong kita sharing-sharing Jam. Gue sih ya kayak jadi ketua kelas, gue banyak dapat pelajaran berharga tentang kepemimpinan. Gue juga belajar tentang pentingnya komunikasi efektif dan menyampaikan informasi yang jelas kepada teman-teman. Gue juga ngatur sih kayak kegiatan-kegiatan kelas yang mengajarkan gue tentang perencanaan dan koordinasi antar kelas. Selain itu, gue juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan untuk teman-teman gue dengan bersikap disiplin dan rajin. Pengalaman ini membuat gue lebih dewasa sih dan bertanggung jawab serta memberikan bekal yang penting untuk masa depan. Ya, gue setuju sih apa yang lu maksud itu emang bener leadership sih yang lu bilang kayak lu jadi ketua kelas, memimpin dalam suatu organisasi itu emang menurut gue itu leadership. Nah sekarang buat lu nih, Zan, saran dari leadership ada nggak sih lu kayak biar nanti pemimpin-pemimpin selanjutnya supaya lebih ada jiwa kepemimpinannya itu gimana sih sarannya? Ada syaratnya. Ya menurut gua tuh yang pertama, komunikasi efektif. Sebagai pemimpin, kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan terbuka sangat penting. Oke. Pastikan setiap anggota tim memahami tujuan dan tanggung jawab mereka. Dengarkan juga masukan dan keluhan mereka untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif. Yang kedua, berikan contoh yang baik. Pemimpin yang baik adalah yang mampu menjadi teladan. Tunjukkan etos kerja, disiplin, dan integritas yang tinggi. Perilaku Anda akan menjadi acuan bagi tim. Yang ketiga, ambil keputusan dengan bijak. Pengambilan keputusan yang tepat sangat krusial, mempertimbangkan semua informasi yang ada dan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Yang keempat, bangun kepercayaan. Kepercayaan adalah fondasi dari kepemimpinan yang efektif. Jadilah pemimpin yang jujur dan transparan, memenuhi janji-janji Anda, dan tunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan. Yang terakhir adalah fleksibel dan adaptif. Lingkungan kerja seringkali berubah dengan cepat. Sebagai pemimpin,
kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan dan mencari solusi kreatif untuk masalah yang muncul. Itu sih menurut gue. Ya, gue rasa itu sangat terjawab ya, Jan ya. Dari saran-saran lu itu gimana sih cara supaya kepemimpinan kita buat pemimpin di masa yang akan datang supaya jiwa leadership-nya itu lebih ada. Gue rasa itu sangat menjawab ya, Jan, dari saran-saran lu. Oke nih, thank you Jan, sama Azam nih, thank you banget gue. Sekarang terakhir gue mau nanya ke lu nih, Nip. Apa sih siapa sih motivasi lu, atau siapa sih orang yang bikin lo termotivasi dari kepemimpinan itu? Jadi lu bisa ngebangun jiwa leadership lu, siapa sih Nip, kalau gue boleh tahu? Kalau menurut gue sih ya, ini kembali ke sejarah atau sejarah agama itu, Nabi Muhammad SAW dari sejarah agama Islam. Nah, beliau ini sebagai Nabi dan Rasul terakhir itu merupakan sosok yang Muslim ke masa kejayaannya hingga sekarang. Jadi beliau ini punya 4 sifat mulia. Yang pertama sidik, itu jujur. Kedua amanah, itu terpercaya. Ketiga fatona, yaitu cerdas. Dan yang terakhir tabligh, menyampaikan. Nah, jadi keempat sifat mulia ini itu kalau lebih bisa dibilang di masa sekarang ini rata-rata pemimpin kayak nggak punya aja gitu. Ya, Kalau punya ya harusnya kan kita di setuju. masa perdamaian itu loh, nggak ada perang, nggak ada apa, kemiskinan juga nggak ada, tapi Iya. buktinya masih ada. Nah, kalau kita kembali ke sifat mulia Nabi Muhammad yang kedua, di amanah, terpercaya. Kalau kita lihat, ada nggak sih pemimpin yang terpercaya yang nggak korupsi gitu? Serius ya, gak ada sih, banyak sih Malah yang ada gak gitu. jujur. Mungkin ada tapi Ada nggak yang jarang, tapi Ya, jarang. setuju. Nah, jadi ini gimana ya? Kalau udah dari situ aja masih ada jalan, ya otomatis jadi pemimpin susah kan. Nah, Iya, betul. maka dari itu menurut gue tuh bisa jadi motivasi, dan tentunya bukan hanya amanah saja, jujur juga dipakai. Jangankan jadi pemimpin, jadi warga sipil aja belum tentu jujur. Betul. Gue setuju. Misalkan ini pelajar ujian, ada nggak yang gak nyontek? Ada, cuma yang gak nyontek itu banyak nggak sih? Masih sedikit lah Iya. menurut gue. Gue setuju apa yang maksud. Gue paham nih. Nah, lu nih yang sifat mulia yang ketiga, cerdas nih. Kalau kita kembali ke contoh gue sebelumnya, pelajar yang nyontek, nah itu biasanya yang nyontek pasti kurang cerdas, tapi ada juga loh yang udah cerdas tapi malah nyontek. Nah, menurut gue sih itu orang kayak gitu ya nyari nilai. Nah, itu penyebab orang cerdas bisa nyontek itu ya karena dalam pekerjaan ini kita benar-benar butuh banget nilai, padahal yang butuh itu ya ini kecerdasannya secara utuh. Kecerdasan, terus kita harus amanah, jujur ya. Nah, mana gitu juga. Gue setuju. Itu aja udah dalam bentuk pekerja, apalagi kalau pimpinan. Oke, udah. Berarti itu aja nih ya. Iya, Yang motivasi itu dari Nabi Muhammad SAW ya. Bisa kita jadikan inspirasi dan motivasi untuk menjadi pemimpin yang baik. Ya, gue setuju sih apa yang lu bilang nih. Emang sangat apa ya, Nabi Muhammad SAW tuh benar-benar nunjukin sifat leadershipnya dia. Dari apa tadi ini kalau lu bilang sidik, Jadi amanah, dalam menambah fatona. kita. Ya, gue setuju banget sih. Oke nih, gue thank you nih. Gue udah sharing-sharing sama lu, gue udah nanya sama lu. Gue juga thank you banget sama si Azam, sama si Fauzan yang udah ngebantu buat dijawab dari pertanyaan-pertanyaan gue. Oke deh, next kita closing berarti ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Semoga diskusi kita hari ini dapat membantu kalian menjadi pemimpin yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye. Bye. Halo semuanya, selamat datang di episode terbaru podcast kita. Bersama gua Raffi dari kelas Cybersecurity, dan hari ini kita akan membahas topik Halo semuanya, balik lagi bersama gua Muhammad Rafiatala dari anak kelas Cybersecurity. Di episode kali ini gua bakal membahas tentang apa sih itu, Re? Leadership. Yo, halo semuanya, balik lagi bersama kita di episode terbaru podcast kita. Gua Raffi dari kelas Cybersecurity, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, leadership atau kepemimpinan.
Bersama tim-tim gue ada Azam, ada Fauzan, ada Hanif yang bakal mengeksplor apa sih itu leadership. Masih panjang.